Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia di Indonesia. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam talk show inspiratif hari ini dengan tema menyikapi toleransi beragama dengan santai dan bijaksana. Di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa kita, tak jarang kita menghadapi perbedaan pandangan keagamaan. Namun, perbedaan ini seharusnya tak menjadi jurang pemisah, melainkan jembatan yang menguatkan kita sebagai sesama manusia. Sudah hadir di tengah kita yaitu dua tokoh inspiratif yaitu Habib Sidik dan Romo Stephen. Langsung saja kita simak perbincangan pada siang hari ini. Baik pemirsa, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama saya ajukan kepada Habib Sidik dulu. Oke, Habib Sidik, bagaimana menurut Habib pandangan tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, menurut saya toleransi itu bukan berarti kita harus setuju dengan semua keyakinan, tetapi kita bisa tetap hidup damai dengan berbeda-beda keyakinan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga berdampingan dengan kaum-kaum seperti kaum Yahudi, kaum Nasrani, bahkan kaum musyrik pun Nabi Muhammad juga berdampingan dengan mereka tanpa mengganggu toleransi mereka. Jadi ya toleransi itu adalah sikap menghargai tanpa menyeragamkan iman. Kalau menurut saya sih seperti itu Bang. Oke Romo, untuk Romo sendiri di tempat tinggal rumah Romo itu seperti apa aplikasi toleransinya? Oke. Kalau di tempat saya sendiri biasanya itu kelihatan ketika pas bulan Ramadan. Jadi ketika umat Muslim sedang melakukan ibadah puasa, biasanya umat Kristiani di sana menghormati dengan cara tidak makan sembarangan di tempat umum karena mereka tahu bahwasannya ada banyak umat Muslim tuh yang sedang yang sedang berpuasa Anda maksudnya. Ya berpuasa. sebagian ada yang nggak puasa Iya, Islam sebagian juga ada yang nggak walaupun berpuasa. ya contohnya kita positif tinggi aja kayak perempuan haid atau itu kan memang nggak boleh Iya, puasa dalam Islam. justru terkadang umat Islam sendiri ya. Iya, Iya, maklum lah. mokel gitu ya Iya Habib. mokel bahasa Mokel, ada ini mokel. mokel. Tapi kalau umat Kristen sendiri ya biasanya mereka menghargai dengan cara nggak makan di tempat umum seperti itu. Kalau menurut Habib nih, tanggapan Habib soal umat Islam yang kayak mokel tuh, atau mereka itu makan secara secara terang-terangan tuh padahal lagi bulan puasa. Justru Iya. kan yang menghargai itu umat Nasrani sendiri. Jadi kalau menurut saya sendiri sih ya merasa bangga dan merasa sedih. Bangganya kepada justru malah ke nonisnya karena menghargai yang berpuasa. Justru malah muslim sendiri yang tidak menghargai itu. Iya. Malah muslim yang mokel di depan orang puasa kan itu kan ya nggak boleh gitu kan. Apalagi kita sebagai orang muslim dalam perspektif Islam itu puasa itu merupakan salah satu rukun Islam. Jadi kan wajib dijalankan gitu. Tapi masalahnya kalau yang cewek tuh nggak tahu ya antara mokel sama emang bener-bener berhalangan gitu. Iya. Tapi makanya tetap di depan umum Iya. seperti itu kan. Iya, tapi ya kita tetap positif thinking aja. Yang mokel itu dia memang benar-benar berhalangan, nggak ada alasan apapun itu. Jadi husnuzon gitu ya. Habib. Husnuzon. Dia haid nggak haid, kita tetap husnuzon. Kalau cowok gimana itu, Bib? Kalau cowok Sudah jelas. sudah jelas, Sudah nggak jelas mungkin mokel. nggak mungkin haid kan karena cowok mas mana ada cowok haid. Kecuali Kalau saya sendiri cinta alhamdulillah puasa dong. Puasa. Enggak. Masa saya Enggak haid? haid. Enggak dong, kan saya lagi. Kalau lu cinta Luna, Kalau Cinta Luna itu sebenarnya kalau dalam Islam ya, kalau misalkan beliau sudah Lu cinta Luna Islam, Bib? sebenarnya kan dia itu kan Muhammad Fatah ya namanya. Iya. Sebenarnya dia tercipta sebagai laki-laki. Ketika dia sudah seperti itu sebenarnya ya siap-siap aja kayaknya masuk neraka. kayaknya dalam Islam jangan langsung dibolehkan ya? menjudge. Ya, dalam perspektif Islam, Allah itu akan melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Seperti itu. Coba mungkin bisa disampaikan Habib kepada umat muslim di luar sana yang masih belum toleransi sama sesamanya bahkan sama nonis lainnya gitu mungkin. Oke, baik kepada seluruh umat Islam bahwasanya toleransi itu penting. Jadi
ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang nonis ataupun bermacam-macam agama itu harus tetap menjaga komunikasi supaya apa ya, pokoknya kita saling menghargai antar sesama lah, dengan tidak menjatuhkan agamanya sendiri, tetap berpegang teguh dengan agama sendiri namun tidak istilahnya menjatuhkan keyakinan-keyakinan orang lain gitu. Oke, kalau menurut pandangan Romo, toleransi di Indonesia itu udah berapa persen? Kalau menurut saya khusus ya di Indonesia, mungkin dari pengalaman empiris saja, dari saya nggak tahu spesifiknya berapa, datanya seperti apa, tapi ini berdasarkan pengalaman atau data empiris saya itu kisaran 70% sih. 70%. 70%. Karena masih ada juga orang yang mungkin nggak apa ya, bukan mau menjelekkan agama saya sendiri, tetapi kita tahu bahwasannya di setiap yang namanya manusia itu pasti nanti ada yang jahat, ada yang buruk seperti itu kan. Kita nggak Ada bisa. yang jahat, ada yang baik. Iya, ya ada yang jahat, ada yang baik. Kita nggak Sama bisa. dong, jahat dan buruk. Iya, maaf salah. Ada yang Iya, jahat, ada Nggak yang bisa baik. memukul rata maksudnya Iya. seperti itu. Jahat ada, baik ada. Jadi 70% aja. Apalagi zaman sekarang itu di TikTok tuh banyak ya, kayak misalnya nih agama lain lagi posting edukasi tentang agamanya, terus ada dari apa namanya agama lain, misalnya agama Islam itu kayak seolah paling benar gitu, kasih komen yang rasis seperti itu. Menurut Romo dan Habib tuh tanggapannya seperti apa melihat oknum-oknum yang justru menimbulkan perpecahan? Oh, rasis ya, menimbulkan perpecahan. Sebenarnya seharusnya dengan beragam budaya dan perbedaan yang ada di negara kita itu tuh menjadi suatu yang ciri khas seperti itu kan. Jadi ciri khas buat kita belajar nih seperti itu kan, mendalami. Justru kalau dengan kita belajar dan mendalami itu menimbulkan wawasan baru. Mungkin yang Islam semakin kuat nih bahwasanya, oh di Islam ternyata gini misalnya ya, kita nggak tahu spesifiknya seperti apa, tapi kita nggak boleh apa sih, menutup diri kita menjadi manusia yang fanatik gitu kan, tertutup lah buat pengetahuan baru seperti itu kan. Seenggaknya kita ketika melihat video edukasi itu nggak harus mengikuti kan, tetapi cukup, oh ternyata seperti ini nih di Kristen gitu kan, dan jadi pembelajaran baru. Oke, Habib, menurut Habib bagaimana sih pandangan Habib soal orang-orang yang di sosmed itu merasa dirinya paling benar, agamanya paling benar, jadi merendahkan agama yang lain? Ya seharusnya ya ketika orang melakukan seperti itu merasa dirinya paling benar, dia harus tahu lah, harus sadar kalau memang agama yang mereka yakini itu benar, ya sudah cukup berikan kalau misalkan dalam dunia sosial media ya, berikan postingan-postingan yang berdampak positif, tidak perlu apa ya, memposting Fanatik itu ya fanatik, memposting yang merasa dirinya paling benar, cukup memberikan dampaknya saja. Maksudnya di Islam tuh begini loh, ada istilahnya kalau dalam Islam ada rukun iman, rukun Islam, cukup apa istilah, posting atau sampaikan saja, nggak usah perlu wah Dipaksa Islam tuh gitu. benar. Kita sampai juga nggak, rasis gitu. ya benar, kita juga nggak memaksa agama lain itu salah. Kalau agak memaksa sih, maksudnya menjas agama lain itu salah. Jadi ya semua itu kalau kata Habib Jafar ya, Iya. itu kan semua agama itu benar, tapi yang benar cuma satu, yaitu agama yang memang kita yakini gitu ya. Semua agama itu baik, tapi yang benar menurut kepercayaan kita tuh ya cuma satu agama yang kita yakini gitu ya, Bib. Kalau menurut pandangan Romo sendiri, setuju nggak Romo sama statement yang dikatakan Habib tadi? Jangan disebut statement. Kalau menurut Romo, Romo setuju nggak sama statement yang dikatakan Habib? Tentu sangat setuju. Jadi sebagai umat yang beragama seharusnya kita tuh nggak perlu saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Ya kita tuh tetap harus menerapkan nilai-nilai toleransi dalam keseharian seperti itu kan, maupun bersosial media. Benar yang dibilang Habib tadi, kita nggak perlu kayak memvonis bosan, oh
di agama Katolik salah nih seperti itu kan, yang bener tuh Islam dong kayak gini, tapi kan ya ajarannya kan sama seperti itu kan. Jadi lebih baik kita memberikan edukasi saja seperti itu kan, kayak bukan memberikan edukasi tapi lebih ke wawasan bahwasanya oh di Islam itu seperti ini dan nggak perlu menyalahkan seperti itu kan. Cukup em, ya udah sebatas itu aja, tidak perlu yang kayak memfonis-fonis gitu nantinya menimbulkan perpecahan seperti itu. Oh gitu ya Romo. Jadi kalau yang saya tangkap itu berarti kita tuh memang perlu ya tahu agama lain itu seperti apa. Karena kalau misalnya nih dari agama Islam, oh agama Islam itu ada puasa, jadi kita sebagai umat Katolik harus Menghargai menghormati. ya. Ya. Terus dari umat Islam ke Katolik, oh di Katolik itu kalau hari Minggu ada misa gitu ya Romo. Jadi dari umat Islam, oh kalau Minggu ya jangan masang sonhorek atau apa gitu ya. Nggak ribut kalau misalkan Iya. Apalagi agama masang lain. sonoreknya di gereja gitu. Waduh. Nanti Misalnya, yang di gereja pada fellowship ya. nah gitu ya, Romo. Ya, intinya tidak mengganggu ibadah orang lain. Iya. Misalkan lagi ibadah masa mau dikasih sound Ya horeg. walaupun sebenarnya mungkin maksudnya baik kan di gereja ada orang nyanyi kan, Iya. dia dibawain sound lah kayak gitu, Oh. biar sekalian ada. Nah, justru di situ ya Romo poinnya. Jadi harus paham orang apa Katolik itu mereka nyanyi karena untuk berdoa. Jadi ya nggak seharusnya ngasih Sebenarnya sonhorek. mereka itu ibadah Iya. bukan Iya. Tapi emang sama. orang Islam sering ini sering. main sonorek. Ya itu mungkin beberapa saja atau suku-suku. Tidak perlu disebutkan suku apa lagi. Mungkin sama juga seperti halnya ini ketika umat Katolik mau toleransi ke umat Islam yang sedang puasa, mau ngasih apa namanya makanan buat berbuka, janganlah ngasih babi misal atau apa karena Ya tentu. makanan itu makanya harus tahu soalnya orang Islam tuh nggak boleh makan babi Betul. gitu. Jadi nggak asal. Nggak asal ngasih, maksudnya dengan memberi tapi kita juga tahu aturan Islam itu seperti apa Iya. gitu. Betul. Nah menurut saya juga itulah ternyata pentingnya di sosmed tuh ada edukasi tentang agama masing-masing gitu ya. Iya. Habib. Gitu. Pentingnya memberikan edukasi, jadi Islam isinya aturan-aturannya apa, terus di agama-agama lain seperti Katolik, Buddha dan yang lain itu aturan-aturan apa, jadi kita bisa paham, tapi cukup toleransi saja gitu. Iya, Cukup kayak- memahami. Misal yang di Bali gitu ya Habib dan Romo, kalau ada nyepi ya berarti kita harus menghargai Iya. gitu. Betul. Gimana ada sonorek? Oke, Habib dan Romo, kira-kira ada pesan nggak nih buat teman-teman yang lagi nonton? Mungkin pesan untuk berbuat toleransi dan melestarikan toleransi tersebut. Dari siapa ini? Dari Romo dulu atau Habib dulu? Dari Romo aja dulu. Dari Romo. Baik Romo. Pesannya untuk seluruh umat beragama yang ada di Indonesia, tetap jalin hubungan bersama. Apapun itu latar belakang kalian, mau itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kita tetap berhak mendapatkan hak kita untuk tetap bersama-sama. Jangan sampai ada yang mengucilkan sebelah pihak seperti itu kan, karena dia umatnya paling dikit nih, gak usah ditemenin, gitu kan nggak boleh kan. Umat Islam paling banyak kayak gitu kan, kita gabung Islam aja yuk kayak gitu. Kan nggak boleh itu kan. Yuk login. Ya. Kan Yang namanya Islam-Islam rasis gitu ya. Yang Islam-Islam yang Rasis. Katolik-Katolik itu nggak boleh ya? Cukup komunikasi saja, Iya. nggak perlu membenarkan. Yang Katolik sendirian itu Paling dikit. gebukin. Islam Wah, Katolik tuh. buang gitu nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Cuman kalau mau login silakan. Ya, Habib buka lowongan Habib. Ya bukan lowongan. Siap Ada sesi syahadat ini di akhir. Silakan nanti kalau mau login. Kalau dari Habib gimana Habib? Ih, belum kelar. Langsung dipotong aja. Iya. Tadi mandur ngomong. Lanjut, Romo. Lanjut Romo. Ini langsung. Iya. Iya. Nggak boleh saling mengucilkan. Ya intinya untuk pengimplementasiannya selalu terapkan itu kan toleransi. Misal yang punya anjing nih khususnya umat Katolik kayak gitu kan, kalau lagi azan kan bisa diredam dulu anjing. Dibungkam dulu. Iya, dibungkam dulu. Bila perlu diisolasi semua dan kayak gitu. Biar nggak bersuara seperti itu kan. Takutnya nanti umat Islam tersinggung seperti itu kan. Walaupun ya bukan kendali kita buat nyuruh anjing. Walaupun Iya. orang pun bahkan kadang Iya. ngomong. Ya seperti itu.
mungkin kalau dari umat Islam sendiri nanti dijelaskan oleh Habib kayak gitu kan, yang lebih tahu kalau posisinya sebagai umat Islam itu seperti apa menjaga toleransinya kepada umat nonis kayak gitu kan. Kalau dari Habib, gimana Habib? Saya rasa cukup ya mewakili ya. Ya mungkin kalau ngomongin perihal tentang azan itu ya hargailah ketika Ya maaf Habib ya. iya maksudnya tidak cuma anjing, bahkan kalau orang Islam itu ternyata jangankan anjing, manusia pun kalau misalkan ada orang azan kan tetap Ngomong. ngobrol. Oh kira Iya. nunggu. Berarti malah lebih baik anjing daripada manusia. Enggak. Karena anjingnya diisolasi. Isolasi. Kalau manusia diisolasi gimana? Kalau manusia diisolasi malah marah, Marah ya. marah. Iya. Jadi yang ada ya sudahlah. Ya pokoknya kepada umat Kalau terkait manusia. sound horeg itu gimana Bib? Kalau itu mah sudah pasti salah. Harusnya sadar. Sadar, harus sadar. Kalau lagi tak tolong Bib ya dibilangin nanti. Kalau Iya. seandainya ada yang lagi misa jangan bawa sound horeg. Justru saya minta maaf kepada agama Anda ya. Saya juga minta maaf ya. Ya intinya kepada seluruh umat manusia, agama-agama yang ada di Indonesia tetap saling menghormati, saling menjaga komunikasi, toleransi tanpa harus menjatuhkan agama sendiri, tanpa harus menjatuhkan agama lain. Kayak kita Bib ya. Ya, Latar belakangnya beda, antar belakang ngopi kita bareng. bareng. Tapi tetap ingat Tuhan kita masing-masing. Seperti di Minum Surat. tadi Bib. Iya. Mau ngejelasin suratnya. Oh, gitu. Seperti di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukku agamaku, untukmu agamamu. Nah, setelah itu kan setelah ibadah baru kita bisa ngumpul bareng lagi. Itu saja sih. Sangat inspiratif ya teman-teman. Pesan-pesan dari dua tokoh yang luar biasa ini, ada Habib Siddiq dan Romo. Romo Bukan Habib Romo. Stephen Romo. Romo Stephen. Habibnya kan di saya. Iya, Romo Habib Stephen. Siddiq dan Romo Stephen. Romo Stephen. Romo Stephen. Ya. Baik teman-teman, mungkin talk show pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih kepada Habib Siddiq dan Romo Stephen Ya, atas terima kasih waktunya. juga atas undangannya. Habib, terima kasih Habib. Nanti setelah ini kita bisa ngopi bareng lagi di luar ya. Bib Oke, dan Udah Romo. cukup kayaknya, udah lambungnya udah lumayan ini. Minum. Puasa Bib. Hah? Bib. Masih ketukar. Iya, mirip soalnya. Ya lebih Kristen label yang sebelah sini lah. Baik pemirsa, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.